Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Sampah menggunung ganggu aktivitas dan kesehatan warga. KPU batalkan merahasiakan ijazah Capres-Cawapres. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hendak diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama, pemirsa. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO menjadi badan komunikasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam memperbaiki eksekusi komunikasi pemerintah. Hal itu untuk memperkuat koordinasi dan sinergi komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi komunitas lintas kementerian dan lembaga, diperlukan komunikasi yang selaras. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO menjadi badan komunikasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam memperbaiki eksekusi komunikasi pemerintah. Hal itu disampaikan Angga Raka Prabowo usai dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Angga mengatakan bahwa badan yang dipimpinnya juga berfungsi sebagai jembatan dua arah, termasuk suara-suara publik yang ada di media yang bisa mendengarkan. Selain itu yang terpenting, bagaimana sebuah yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Presiden, program-program Presiden bisa dikoordinasikan, diselaraskan, dan disinkronisasikan antara kementerian lembaga bersama dengan media. Selamat sore, saya baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di bidang penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, eksekusi, komunikasi di pemerintah RKN, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wakil. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program beliau bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri, Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penasihat Khusus Presiden dan Kepala LKPP di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini menjadi simbol komitmen kolektif Kabinet Merah Putih untuk bekerja maksimal demi kepentingan bangsa. Dari Jakarta, Isakan Galuanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Panitera Mahkamah Agung. Rapat ini membahas masukan terhadap rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam rapat tersebut, DPR menyorot kinerja LPSK yang belum optimal dalam melindungi saksi dan korban. Terbatasnya kewenangan LPSK untuk berkoordinasi langsung dengan kepolisian dan kejaksaan dinilai menjadi penghambat. Sejumlah anggota DPR menekankan pentingnya revisi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum termasuk definisi yang jelas terhadap saksi, korban, dan bentuk perlindungan yang wajib diberikan. Revisi undang-undang juga diharapkan mengatur soal restitusi atau ganti rugi bagi korban, baik material maupun imaterial. DPR menegaskan, negara wajib hadir memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak korban. Adalah masukan untuk penguatan LPSK, rencana pembahasan undang-undang LPSK yang sedang kami persiapkan draftnya. Dari masukan-masukan yang disampaikan di dalam rapat dengar pendapat tadi, memang satu titik lemah yang selama ini menjadi faktor yang membuat LPSK ini di dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa berfungsi maksimal, itu karena koordinasi yang terbatas, dan LPSK ini tidak punya
kewenangan-kewenangan yang untuk bisa berkoordinasi langsung dengan kepolisian, dan kepolisian pun atau kejaksaan pun tidak punya LO yang menjalankan fungsi dengan LPSK. Oleh karena itu persoalan ini mungkin akan menjadi salah satu masukan untuk revisi undang-undang LPSK itu. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera menanggapi penjagaan prajurit TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andreas mengingatkan kehadiran aparat jangan sampai mengganggu aktivitas pekerja dan anggota Dewan. Adalah masukan untuk penguatan LPSK. Andreas Hugo mengatakan penentuan penarikan prajurit TNI menjadi kewenangan pihak keamanan yang memahami kondisi lapangan. Meskipun situasi terlihat aman, ia mengingatkan potensi ancaman tetap ada dan bisa muncul tiba-tiba. Andreas menekankan pentingnya fungsi intelijen untuk menjaga situasi tetap terkendali. Menurutnya, jika intelijen tidak bekerja maksimal bisa berujung kejadian tak terduga. Andreas berharap kehadiran aparat sebaiknya tidak sampai mengganggu aktivitas termasuk pekerja yang berada di lingkungan parlemen. Ya, selama ini kan kita punya fungsi intelijen, kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa artinya menjaga, karena di sini juga tiap hari teman-teman wartawan juga harus bekerja dengan keluar masuk di sini. Jangan sampai itu menjadi hambatan terganggunya teman-teman bekerja, tetapi juga teman-teman bekerja juga perlu keamanan. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman. Ya, itu tadi yang saya katakan, ya situasi aman itu kan tidak berarti hanya apa yang kelihatan seperti sekarang gitu kan. Tetapi bisa jadi apa yang tidak kelihatan tapi muncul tiba-tiba gitu di dalam situasi yang kemudian seperti apa yang terjadi kemarin. Banyak hal yang kita tidak duga tapi itu terjadi. Kalau dari sudut pandang Bang Hugo, saat ini udah kondusif atau belum sih, Bang? Itulah fungsinya, pentingnya fungsi intelijen gitu. Kalau intelijen tidak bekerja secara maksimal, ya kita pikir semuanya aman tapi ternyata kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin. Dari Jakarta, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Oke. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perubahan bagi para wakil rakyat di daerah. Hal tersebut diungkapkan Tito Karnavian usai memberikan bantuan sembako ke warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa sore. Tito meminta para kepala daerah untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi tunjangan perumahan bagi para wakil rakyat di daerah. Selain itu, Tito juga meminta agar DPRD dan kepala daerah bisa mendengarkan suara masyarakat di daerah mereka. Saya sudah sampaikan supaya segera untuk dilakukan komunikasi antara kepala daerah yang mengeluarkan peraturan dengan DPRD yang menerima dampak, ditambah dengan juga mendengarkan suara publik. Seperti diketahui, setelah tunjangan perumahan anggota DPR RI, belakangan tunjangan serupa di DPRD juga turut menuai sorotan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada semua kepala daerah, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan Siskamling di wilayah mereka. Ditemui di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait pengaktifan kembali Siskamling. Selain merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menilai pengaktifan kembali Siskamling bukan saja bermanfaat untuk melakukan pengamanan di wilayah, namun juga bisa membantu warga yang membutuhkan pertolongan terlebih pada waktu malam hari. Untuk itu, Tito meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan Siskamling di wilayah mereka. Iya, saya sudah sampaikan pengaktifan Siskamling. Ini juga sesuai arahan dari Bapak Presiden. Ini Siskamling adalah sesuatu yang lama ya. Program lama, konsep lama dalam bentuk pengamanan daerah masing-masing ya, melalui upaya sendiri.
Tito bahkan akan melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pak. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. Tumpukan sampah menggudung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Ketinggian sampah yang mencapai lebih dari 3 meter ini berdampak pada kesehatan dan aktivitas warga sekitar. Seperti inilah tumpukan sampah yang menggunung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Banyaknya tumpukan sampah yang memakan badan jalan ini mengganggu aktivitas warga sekitar. Tak hanya itu, lokasi tempat pembuangan sampah sementara yang berdekatan dengan taman bermain anak-anak dan pemukiman warga ini menyebabkan kesehatan warga terganggu. Ketinggian sampah di sini lebih dari 3 meter yang sudah terjadi 3 bulan terakhir ini. Menurut warga, tumpukan sampah sangat mengganggu aktivitas. Dirinya terpaksa menutup warung selama 2 bulan karena baunya tak sedap. Bahkan anaknya sakit asma karena setiap hari menghirup bau sampah. Ya merasa terganggu aja Pak, kan saya dari dulu di sini ya, asli orang sini. Dulu mah nggak sampai ke jalan gini, ya sering ya banyak penumpukan, cuma kan di dalam aja, nggak sampai ke jalan. Terus pasien apa yang pada lewat, pas hari Sabtu sampai 8 motor yang jatuh. Warga berharap pemerintah Kota Bandung segera membersihkan tumpukan sampah tersebut, agar aktivitas warga pun tidak terganggu dengan bau dan pemandangan kotor dari sampah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Bali berhasil menggulung 3 orang gembong pengedar obat keras ilegal alias pil setan yang dijual tanpa izin edar dan resep dokter. Tidak tanggung-tanggung, dari ketiga tersangka berhasil diamankan barang bukti lebih dari ribuan butir pil berlogo Y atau sering disebut pil anjing dan pil berlogo DMP. Pengungsian kasus gembong pengedar obat keras ilegal ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi mencurigakan di kawasan Taman Dewa Ruji, Kuta Badung, Bali. Tim Subdit 1 di Treskrimsus bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka pertama berinisial WJR yang sedang bertransaksi menjual pil putih berlogo Y atau sering disebut pil anjing. Dari tersangka WJR, polisi mengamankan 1.032 butir pil siap dijual yang diedarkan secara eceran per 10 butir. Selanjutnya dari penggeledahan di kos WJR di wilayah Denpasar diperoleh barang bukti tambahan berupa 760 butir pil putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.720 butir. WJR mengaku mendapat pasokan obat tersebut dengan memesan melalui media sosial. Tersangka sudah 3 kali melakukan pemesanan dengan total 30.000 butir pil dan barang yang disita merupakan sisa stok yang belum sempat diedarkan. Dari pengungkapan kasus ini kemudian berkembang dengan penangkapan tersangka kedua berinisial MAF asal Pasuruan yang dibekuk di kawasan Jalan Tunjung Sari, Kota Denpasar. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.011 butir pil putih berlogo Y yang disimpan dalam plastik hitam. Di kos MAF kembali ditemukan ratusan butir obat keras yakni 762 butir pil kuning berlogo DMP dan 100 butir pil putih berlogo Y. MAF menyebut adalah obat tersebut dibeli dari seseorang berinisial EW asal Jember. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan tersangka EW di kawasan Jalan Taman Sari, Kelen, Kuta Badung. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bali dipastikan pil putih berlogo Y mengandung trihexyphenidil HCl dengan kadar 3,72 mg per tablet. Sedangkan pil kuning berlogo DMP mengandung dextrometorphan dengan kadar 18,75 mg per tablet. Kedua zat tersebut termasuk obat keras yang peredarannya hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Konsumennya nih siapa sih ini, Pak? Jadi untuk TKP yang pertama ya, itu ditangkap sedang melakukan transaksi antara pengedar dan pembeli. Itu kita sudah meminta keterangan dan selanjutnya kita akan kembangkan sehingga bisa mengungkap ya,
produsennya ini adalah. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV melaporkan. Aksi nekat komplotan maling saat hujan di kos-kosan Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang terekam CCTV. 2 motor raib dalam waktu singkat saat penghuni kos terlelap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur 2 motor milik kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30 saat mereka mulai akan beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci ganda motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Itu dia. Untuk dari CCTV-nya ada 2 pelaku naik kereta Scoopy. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Aksi perampasan ponsel milik pegawai ponsel terekam kamera CCTV. Pelaku berpura-pura meminta ditransfer uang melalui top up. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tempuling, Medan, Sumatera Utara pada 10 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat pelaku bersama seorang rekan mengendarai sepeda motor menghampiri toko ponsel yang menjadi target para pelaku. Pelaku kemudian berpura-pura penjaga toko mentransfer uang melalui top up. Saat penjaga toko mengeluarkan ponsel dan akan mengirim dana yang diminta, pelaku merampas ponsel korban dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar dan berteriak rampok, namun pelaku keburu jauh dan sulit dikejar korban. Saskia, penjaga toko ponsel Rabu siang, mengatakan kejadian yang dialami bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, toko ini sempat disatroni para pelaku pencurian dan mengobrak-abrik seisi toko. Yuris ya kak, ya. Ya aku giniin, aku buka aplikasi, udah langsung diambil. Berapa orang pelakunya? 2. Satu kawannya di mana? Nunggu di kereta gitu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV melaporkan. Aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku seorang diri membobol kunci dan membawa kabur motor korban di saat aktivitas tengah ramai. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari, di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon, sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2-nya sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Isinya ngambilnya, posisinya nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV, berapa orang bang pelaku? Pelaku sih hanya satu, rapi sih pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari bang? Iya kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, atas kejadian ini korban juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi KPU batalkan merahasiakan ijazah Capres-Cawapres. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, banyaknya desakan publik untuk membuka dokumen calon presiden dan wakil presiden. KPU akhirnya membatalkan KPUI nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen tersebut. Kedepannya semua data calon presiden maupun wakil serta lainnya sudah bisa diakses semua pihak. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akhirnya mengumumkan pembatalan keputusan KPUI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Lewat Ketua KPU RI Afifuddin dalam konferensi persnya mengatakan dengan mengakomodir tuntutan berbagai pihak untuk melakukan keterbukaan informasi, maka KPU RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan keputusan KPUI nomor 731 tahun 2025 tersebut. Dengan pencabutan aturan tersebut, nantinya dokumen data calon capres dan cawapres seperti ijazah dan lainnya bisa diakses oleh publik. Keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Namun untuk teknis agar data pribadi calon capres-cawapres serta para calon kepala daerah lainnya, KPU akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dan akan berkoordinasi dengan Komisi Keterbukaan Informasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram. Harga cabai melambung tinggi dikeluhkan konsumen dan pedagang. Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten melambung tinggi. Seperti di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 16 September 2025, cabai merah keriting tembus Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Harga cabai hijau besar naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari Rp40.000 per kilogram merangkak menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan komoditas cabai terjadi sejak 1 pekan terakhir. Pasokan menipis diduga penyebab kenaikan harga cabai. Kenaikan harga cabai di pasaran membuat omzet pedagang anjlok hingga 70%. Imbasnya sepi pembeli. Cabai merah keriting. Berapa bang? 70. Normalnya berapa? Normalnya 30. Kalau untuk cabai rawit merah berapa bang? Normalnya berapa? Normal 40. Sekarang ada peningkatan, sekarang ada 60 nyampe. Kalau untuk rawit hijau berapa bang? Rawit hijau 50. Normalnya ada? Normal 30. Kalau untuk cabai hijau besar berapa bang? Hijau besar normalnya palingnya 25-20. Sekarang ada peningkatan nyampe 40-50. Bang, kenaikan ini dari kapan bang? Kisaran semingguan lah ke sini. Bang, untuk faktor penyebabnya apa sih bang kenaikan ini? Mungkin sih dari faktor cuaca. Mungkin stoknya menipis. Terus untuk omset gimana bang? Omset menurun. Berapa persen bang? 70% lah. Selain pedagang, para ibu rumah tangga juga mengeluh. Mereka mengurangi pembelian agar kebutuhan terpenuhi. Ya berat nggak berat lah, terpaksa ya dibeli ya butuh namanya. Terus untuk cara mensiasatinya gimana bu? Kurangin lah. Biasa beli berapa jadi berapa gitu? Atau biasa beli setengah kilo ya seperempat gitu. Harapannya bu pada pemerintah bu? Ya diturunin lah. Ya paling gimana ya, diirit-irit juga gak bisa, orang udah kebutuhan gitu. Mau berapa bu sekali sekilo di sini? Sekilo tadi sepakat 9.000. Jadi berapa? Ya biasanya ya atau ada yang murah, ada mahal gitu. Gimana ininya aja. Tapi harapannya bu pada pemerintah bu dengan kenaikan harga cabai ini? Ya pengennya mau murah. Diturunin apa gimana gitu harga? Ya pengennya mah, pengen diturunin.
Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga cabai di pasar karena memberatkan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.